Selamat pagi semua, hari ini saya akan membahas tentang Roma 12:18 mengenai persembahan yang benar. Jadi kita sama-sama belajar apa itu persembahan yang benar, sehingga fokus saya hari ini lebih kepada Roma 12:1 yang mana Tuhan menasihatkan kita untuk menjadi sebuah persembahan yang hidup. Kita baca sama-sama Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau saya lihat ini di dalam bahasa Inggris, Paulus bilangnya begini, "Therefore I urge you brothers and sisters," ini versi NIV. Jadi kalau saya lihat I urge you, itu memiliki arti bahwa aku mendesak kamu, aku menginginkan kamu dengan sangat. Jadi itu adalah sesuatu yang menurut Paulus penting sehingga dia bilang I urge you. Jadi sebelumnya saya ingin lihat dulu kita sama-sama kenapa Paulus bilang dan ingin bahwa kita harus menjadi persembahan yang hidup atau living sacrifice. Jadi yang pertama kita lihat motivasi dulu sebelum kita tahu apa itu living sacrifice atau persembahan yang hidup. Kita baiknya melihat dulu apa motivasi kita melakukan hal itu. Oke, yang pertama yang saya dapat dari pelajaran ini adalah Alkitab itu sangat jelas menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaannya. Dalam Yesaya 4:36-7 dikatakan bahwa bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan kujadikan. Jadi, kalau membahas sedikit tentang ayat ini, sebenarnya kita tahu bahwa kita adalah diciptakan untuk kemuliaan Allah. Kita diciptakan, dijadikan Tuhan untuk memuji, membesarkan kemuliaannya. Jadi, ada baiknya kita hidup untuk memuliakan Tuhan, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Itu yang pertama. Motivasi yang kedua, membahas sedikit dari ayat di belakangnya, yaitu Roma 1-11. Yang saya dapat adalah Roma 1-11 itu bercerita tentang bahwa Tuhan itu sangat merciful. Tuhan itu pengampun, Tuhan itu mengasihi kita. Karena Tuhan itu merciful, pengampun, dan penuh dengan kasih karunia atau grace, maka semua itu harusnya menjadikan kita semakin bersemangat untuk memberikan tubuh kita untuk sebagai sebuah persembahan kepada Tuhan yang layak. Jadi memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Jadi dengan adanya Tuhan yang baik sekali dalam hidup kita, memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita, baiklah itu semakin memotivasi kita dalam membuat hidup kita semakin berkenan, semakin melayani Tuhan dengan segenap hati, memberikan hidup kita sebagai sebuah persembahan yang benar. Jadi sedikit yang saya mau ulas tentang God, Grace and Mercy ini adalah banyak dari kita mungkin, banyak dari orang yang sebenarnya mereka memahami apa itu pengampunan Tuhan, apa itu kasih Tuhan, tetapi banyak juga yang melihat take it lightly, yang mana mereka tuh hanya melihat secara nggak sungguh-sungguh. Jadi saya tahu Tuhan mengampuni saya tahu Tuhan baik sama saya, tapi ya udah gitu. Mereka nggak benar-benar merasapinya, nggak benar-benar memahaminya, tetapi hanya, kalau bahasa Inggrisnya apa ya, take it for granted, menyia-nyiakan itu. Yang mana itu sebenarnya harus menjadi introspeksi bagi kita. Seharusnya kita bisa merasakan kasih karunia Tuhan dan pengampunan Tuhan lebih dalam, mengerti itu sehingga memotivasi kita untuk semakin mau mempersembahkan hidup kita pada Tuhan, mau memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi itu adalah dua motivasi kenapa kita harus menjadi persembahan yang hidup. Pertama yang tadi untuk memuliakan Tuhan, dan yang kedua karena pengampunan Tuhan dan karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Lalu kembali ke pertanyaan, apakah itu persembahan yang hidup? Kalau saya cek di khotbahnya John Piper sama John MacArthur, itu dikatakan bahwa ini adalah mengenai worship, mengenai penyembahan. Memberikan Tuhan persembahan secara rohani, yaitu diri kamu. Jadi
Dalam Injil Yohanes bilang bahwa Tuhan itu mencari penyembah yang sejati dalam roh dan kebenaran, bukan dalam hal-hal yang lain-lain. Jadi saudara-saudara, kita tahu kalau dulu untuk memberikan persembahan itu melalui korban bakaran, melalui penyembelihan hewan. Tapi karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib buat kita semua, itu semua sudah tidak berlaku. Jadi ada sebuah tipe persembahan baru dalam perjanjian baru, yaitu namanya persembahan yang hidup. Jadi saya melihat di Mazmur 51, 16, 17 dikatakan bahwa sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina ya Allah. Jadi di sini udah dikatakan bahwa Tuhan tidak lagi menyukai korban bakaran atau korban sembelihan, tapi yang Tuhan sukai adalah hati yang hancur, yang patah, karena merindukan Tuhan, karena ingin melayani Tuhan, karena mencari Tuhan. Kita menggunakan seluruh segenap hati kita untuk melayani Tuhan. Seperti itu yang saya dapat. Lalu di ayat 12:1 ini sebenarnya dibilang bahwa supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kenapa dikatakan tubuh? Kalau ayat 2 itu dikatakan pembaharuan budimu, tapi ayat 1 dikatakan tubuh. Nah, yang dikatakan tubuh di sini adalah berarti dengan tubuhmu aku ingin memuliakan kamu, memuliakan engkau Tuhan. Berarti dengan tanganmu, dengan kakimu, dengan lidah bibirmu, dengan telingamu kau harus memuliakan Tuhan dengan seluruh anggota tubuh kita. Itu yang saya dapat. Lalu dikatakan bahwa kita itu jadikan milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bagaimana kita memuji Tuhan dengan tubuh kita? Jadi ada dua hal yang saya lihat di sini, makna dari memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Yang pertama adalah memberikan tubuh kita sebagai sebuah persembahan yang hidup itu berarti membuat diri kita, membuat Kristus terlihat dari diri kita. Jadi kita itu dibuat untuk bisa merepresentasikan Kristus dalam diri kita. We were made to conform the image of God. Jadi alasan bahwa kita punya tubuh yang bisa dilihat, disentuh agar supaya membuat Kristus diketahui dan kemuliaannya dikenal semua orang. Jadi kalau John Piper bilang Tuhan Yesus tuh ingin kita tuh sebagai model. Tapi bukan model yang dilihat oleh dunia karena cantik, karena ganteng, karena pinter, karena keren, karena kaya, bukan seperti itu. Tapi agar Tuhan Yesus itu dikenal melalui diri kita. Dan di sini penjelasan ini sebenarnya mengingatkan saya bahwa pada ayat Yohanes 3:30, yaitu ia semakin besar dan aku semakin kecil. Ini adalah ayat yang penting sekali karena kebanyakan orang sekarang melihat bukan lagi ingin bahwa Tuhan semakin besar, aku semakin kecil, tapi orang sekarang kebanyakan bahwa Tuhan semakin kecil, aku semakin besar, aku kepingin dilihat orang. Jadi apalagi dengan adanya medsos itu semakin banyak self promotion atau bahkan membawa nama Tuhan untuk mempromosikan dirinya. Jadi ya ini untuk mengingatkan bahwa supaya kita selalu ingat bahwa kita harus rendah hati, kita harus membuat supaya kita semakin kecil, Tuhan semakin besar melalui diri kita. Lalu bagaimana agar Tuhan itu bisa nampak melalui diri kita? Bagaimana kita tuh bisa menyerupai Tuhan Yesus? Jawabannya adalah menurut saya kita harus mengenal karakter Tuhan, mengenal kehendak Tuhan yang semuanya itu tidak mungkin didapat tanpa membaca firman Tuhan secara terus-menerus, secara kontinu. Jadi kita nggak mungkin bisa, aku mau serupa dengan Yesus tapi nggak pernah baca firman. Kita nggak tahu Tuhan Yesus seperti apa atau apa yang diinginkannya. Jadi membaca firman sangatlah penting. Itu yang pertama. Makna kedua dari memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup adalah berarti kita harus kuat di dalam Tuhan. Jadi kehidupan orang Kristen itu adalah seperti maraton, bukan seperti lari sprint. Kita belajar apa itu arti bertekun. Makanya Paulus bilang di
Filipi 3:12 bahwa bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Yang dalam bahasa Inggris, dia bilang I press on toward the goal. Yang berarti itu nggak semata-mata kita cuma berjalan dalam kehidupan kekristenan kita atau mengalir seperti air mengalir, tapi kita harus berusaha untuk mengejarnya, berlari kepada tujuan panggilan surgawi dari Allah seperti yang dikatakan di Filipi 3:14. Saya mengerti bahwa untuk melakukan hal ini memang nggak mudah, tetapi kita harus terus berdoa sama Tuhan supaya Tuhan mampukan kita, memberikan kita keinginan di hati untuk selalu memuliakannya. Mungkin beberapa minggu lalu saya pernah share di grup bahwa Tuhan memberikan kita keinginan dan kekuatan untuk melayaninya di Filipi 2:13. Jadi baiklah kita berusaha berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kita hati, keinginan, dan kekuatan terus untuk memuliakannya dan melayaninya. Lalu untuk melayani Tuhan sendiri kita harus mati untuk diri kita sendiri. Paulus bilang bahwa aku mati, aku tiap hari aku berhadapan dengan maut. I die to myself daily. Yang mana itu berarti bahwa dia menyalipkan segala keinginan pribadinya demi memuliakan Tuhan, demi yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Jadi seringkali kita tuh mau memuliakan Tuhan, tapi daging kita tuh masih sangat-sangat, misalnya kita mau beribadah atau melayani di gereja, tapi kita tuh masih males-malesan, atau di sisi lain kita masih ada sesuatu hal yang bisa membentengi diri kita untuk lari kepada Tuhan. Padahal sebenarnya Paulus mengingatkan bahwa I die for myself daily. Aku setiap hari berhadapan dengan maut demi mengejar kerajaan Allah. Iya, jadi aku juga kita pernah dengar ya, waktu itu Bung Otto pernah share khotbah tentang waktu, kronos, dan kairos, yang mana itu sangat bagus sekali. Itu mengingatkan kita untuk terus berlari, mengejar waktu, membuat waktu kita yang berharga untuk memuliakan Tuhan, membuat setiap detik-detik ini adalah berharga untuk memuliakan Tuhan. Jadi kejarlah pelayanan kepada Tuhan dan janganlah sampai menyesal ketika kita sudah nggak punya waktu lagi untuk melayani Tuhan. Kejarlah kerajaan Allah dan yang lain-lain akan ditambahkan. Seek the kingdom of God and everything will be added to you. Jadi kesimpulannya untuk Roma 12:1 yang saya dapat adalah Tuhan meminta kita untuk memberikan kita segala sesuatu, bukan cuma sedikit dari waktu kita, sedikit tenaga kita, sedikit dari uang kita, atau hal-hal yang lain. Tetapi Tuhan ingin memberikan dari tubuh kita yang terbaik dari kita untuk selalu menjadi milik Tuhan, memuliakan Tuhan, menjadi bagian dari tubuh Kristus. Jadi apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan yang Tuhan beri dalam hidup kita, biarlah itu memuliakan Kristus dan memancarkan kemuliaannya. Jadi buat semua saudara-saudara dan teman-teman, jangan lupa bahwa kita itu ranting dari pokok anggur, jadi kita harus selalu berbuah demi kemuliaan Tuhan, dan kita harus semakin serupa dengan Kristus, bukan malah serupa dengan dunia. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Yang lain saya ingin memberikan satu buah janji Tuhan yang Tuhan punya di Filipi 2:15, ketika kita selalu taat sama Tuhan dan selalu mengerjakan keselamatan dan berjuang untuk memuliakan Tuhan. Di Filipi 2:15 Tuhan berkata bahwa supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah, dan tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Yang menurut saya ini adalah sebuah pesan yang sangat luar biasa. Tuhan ingin kita agar kita tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, sehingga kita bercahaya di dunia ini dan menjadi terang, garam dan terang dunia. Jadi terima kasih. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Tuhan Yesus memberkati.